Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau cerita tentang oleh-oleh yang gue dapat waktu kita pergi ke Indonesia kemarin. Maaf, disclaimer dulu. Kemarin nggak bisa edit, nggak bisa upload karena sedang ada di Indonesia selama seminggu. Jadi nggak bisa ambil video juga di Jakarta karena bener-bener ini fokus buat business meeting. Ya, untuk menyumbang ide kepada negara kita Indonesia, jadi tidak bisa ambil video. Cuman aku bisa ceritakan di sini melalui beberapa take foto yang udah aku ambil. Tapi sebelum lanjut, aku mau cerita dulu. Kemarin ada sebuah video yang bercerita tentang bonus demografi. Jadi bonus demografi itu di mana suatu negara itu mempunyai sebuah penduduk yang umurnya itu 15 tahun sampai 64 tahun, usia produktif ya, banyak. Dan itu jika disupport betul oleh negara akan membantu proses atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu peluangnya bagus banget kalau tidak dimanfaatkan secara baik ya. Tapi berbanding balik dengan di Jepang tuh usia produktif sekarang di Jepang itu sangat minim sekali. Karena kita tahu di Jepang itu pernikahan sekarang sudah turun, angka kelahiran anjlok, nenek-nenek, kakek-kakek lebih banyak dari usia-usia produktif, itu menjadi masalah serius bagi negara Jepang sendiri. Kita tahu di Jepang itu lowongan kerjaan, tempat bekerja di sini itu sangat banyak sekali. Banyak perusahaan membuka lowongan untuk bekerja di Jepang. Cuman penduduknya yang berumur tingkat produktivitasnya itu kurang, anak-anak muda tersebut, membuat Jepang ini sedikit kelabakan. That's why mereka itu ngambil orang-orang asing dari Indonesia. Tentu orang-orang yang masih berusia muda-muda, tingkat produktivitasnya tinggi diambil dari Indonesia untuk bekerja di Jepang. Malah kebalik. Kemarin saya dengar di Indonesia katanya lapangan kerja susah semua. Cuman SDM dan penduduknya tingkat produktivitasnya tinggi, cuman tidak seimbang dengan lowongan pekerjaan. So, kebalik dari Jepang. Di sini lowongan pekerjaannya banyak, luas. Cuman, penduduknya yang muda kurang. Jadi, ada plus minusnya gini suatu negara ini. Jepang sama Indonesia. Maka dari itu, kemarin waktu saya ke Indonesia, saya membawa Midori Moriwaki. Jadi, tujuan kita di sana itu untuk membuka suatu usaha insya Allah halal shop atau restoran mungkin nanti di Jakarta. Mungkin sedikit tidak akan bisa membantu seluruh penduduk Indonesia ya. Cuman sekedar menyumbangkan sebuah ide untuk negaraku sendiri Indonesia, karena aku masih orang Indonesia. Ya salah satunya mungkin sedikit demi sedikit membuka restoran, membuka halal food, membuat program pelatihan bla 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 nanti di Indonesia. So, selain kita buka restoran insya Allah atau toko nanti di Indonesia, kami juga mempunyai sebuah ide, aku dan Midori, membawa sebuah ide yaitu proses evakuasi untuk korban bencana alam. Bisa dibilang Suzuka Aid Rescue. Jadi, program ini sangat bagus menurutku, karena di Jepang sudah dilakukan penyelamatan bencana alam menggunakan sepeda motor. Kalau di negara lain belum ada. Karena Indonesia dan Jepang itu bencana, tsunami, banjir, longsornya itu hampir sama. Jadi Jepang, Suzuka ini ingin mencoba di luar negeri. Pertama di Indonesia. Jika nanti sudah sukses di Indonesia, akan ke negara-negara lain. Tentu saja karena aku adalah sahabatnya Moriwaki, jadi aku juga mengusulkan untuk datang ke Indonesia. Karena program ini sudah terlaksana dengan baik di Jepang, di Suzuka khususnya. Jadi contohnya begini, petugas damkar yang nggak bisa ke area bencana, susah dilalui, digantikan dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi menggunakan, dilengkapi dengan obat-obatan, alat komunikasi, untuk pemadam kebakaran, apel rescue lah gitu, itu untuk menjangkau tempat-tempat yang susah dilalui mobil. Nanti penjangkauan tersebut bisa dilakukan secara masif dan tentu saja dengan pelatihan khusus. Nanti kita datangkan pelatih dari Jepang untuk melatih orang-orang di Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Tentu ini adalah suatu ide yang sangat bagus menurut kami. Tentu saja kemarin waktu kita ke Abah Ma'ruf
Ma'ruf Amin sangat senang sekali dengan ide kita ini. Oh, ini cocok sekali diterapkan di Indonesia, terutama di Jakarta, karena gang-gang kecil. Oke, mungkin sekarang udah ada drone ya. Drone bisa melihat situasi gempa, lokasi melalui atas, tapi untuk mendeteksi secara detail apa yang terjadi di bawah, pondasi, reruntuhan, tanah, semua itu diperlukan penglihatan dari bawah. Sehingga motor-motor ini bukan hanya bisa lari di gang-gang kecil, juga bisa mendaki ke bukit-bukit. So, mungkin kalian pernah lihat motor-motor terabas ya, terabas-terabas seperti itu. Nah, itu dia tidak akan menerabas secara ugal-ugalan. Pasti dengan cara pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh mungkin tim Basarnas, apa namanya di Indonesia itu, kalau di sini Damkar, dan di sini nanti akan dikirim pelatih yang benar-benar profesional dalam mengendarai motor. Dan ide itu sangat bagus menurutku dan belum pernah diterapkan di negara lain. Makanya ide itu kita sampaikan ke negara Indonesia, ke pemerintah kita, mungkin nanti ke depan ke Gubernur Jakarta atau siapa nanti yang bisa mensupport kita, itu akan kita laksanakan. So, pemuda-pemuda atau pembalap-pembalap yang ada di Indonesia yang sudah pensiun, tidak ada kerjaan, bisa kita berdayakan untuk mengerjakan hal ini. Bisa dibilang this is volunteer, membantu ya, PMI lah seperti itu, tapi dalam sistem menggunakan sepeda motor. Motornya bukan motor Harley ya, tapi kayak motor trail gitu. Dan hal ini disambut baik oleh Abah Ma'ruf pertama. Cuman ada yang bilang, Bang, seharusnya lu bertemu Bapak Wapres Gibran. Tentu sebagai orang, aku juga kenal dengan Istana Wakil Presiden, aku tentu saja sudah bersurat ke Bapak Wapres, Mas Gibran. Cuman mungkin waktu itu beliau lagi sibuk dan tidak bisa bertemu kami. Padahal kami sudah ada di Jakarta bersama Moriwaki. Sehingga kami alihkan ke Bapak Ma'ruf Amin. Tentu saja kami sudah bersurat menggunakan prosedur yang tepat. Karena kita tidak mau melompati pimpinan kita dulu baru ke tempat lain. Kita ajukan dulu, ternyata beliau sibuk. Akhirnya yang penting kita sudah melapor lah dulu. Akhirnya kita bisa ke tempat lain. Kenapa tidak bilang ke Bapak Prabowo? Bapak Prabowo kan lagi sibuk sekali mungkin ngurus-ngurus sesuatu. Mungkin nanti jika hal ini mungkin didengar sama Bapak Prabowo atau apa, bisa disupport. Dan ini ide sangat bagus sekali menurutku. Menurut kami, karena ide ini sudah dijalankan dan sukses di Jepang. Kenapa tidak kita itu menyumbang ide-ide bagus kepada negara kita? Toh saya juga masih warga negara Indonesia. Saya mencintai negara saya. Ada seseorang yang saya idolakan bilang, mencintai suatu negara itu bukan hanya kita berada di suatu negara itu tersebut dan melakukan sesuatu untuk negara kita tersebut. Bahkan ketika di luar, di negara manapun, di rantauan manapun, sekalipun kita tidak pernah pulang ke negara kita, tapi kita ikut menyumbangkan ide-ide kreativitas kita untuk negara kita sendiri, itu sudah bisa dibilang masih mencintai negara kita sendiri, jiwa nasional, begitu. Jadi intinya kami kemarin survei sebuah tempat restoran lain-lain di Jakarta dan berjemput Abah Ma'ruf. Kita berjemput David Noah, bertemu beberapa teman juga di sana, dan insya Allah juga nanti kita akan mengadakan One Music Asian Festival di Jepang. Dan mungkin insya Allah Noah akan jadi bintang tamu di Jepang, dan itu proyek yang sedang kita bangun. Banyak sekali proyek yang harus kita jalankan sekarang. Agak sibuk juga sekarang. Sok sibuk gua. Biasanya main sama bocil kan. Tapi tenang, update video YouTube akan selalu diupdate karena stok video sama bocil selalu ada, dan itu kegiatan gue memang setiap hari jagain bocil di sini. Tentu saja dengan restoran juga yang ada di Suzuka. Oke guys, gitu aja infonya dulu. Nanti video kita akan upload yang bocil lagi. Tunggu perkembangan Neo Japan dan Moriwaki nanti di Indonesia. Waktu ditawarkan, saya sangat wow, ayo kita bikin lagi. Di kemarin itu ada juga di Tokyo, ada di sebelah. Sudah ada pesantren. Oh iya, di barat. Oh, dekat ini. Ada bikin pesantren. Dekat masih kita. KBRI. Iya, orang Indonesia bikin pesantren di Ibaraki. Oh, Ibaraki. Iya. Nah, itu bisa Ibaraki ni Islamの学校作ってるんでしょ。
すごいIndonesiaたちがこれをこの辺に作れば。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Abah Ma'ruf Amin, udah diterima di rumah, mendengar nasihat-nasihat tentang perjuangan-perjuangannya. Jadi kita minta sedikit pesan untuk teman-teman di Jepang khususnya yang sedang kuliah, belajar supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu dari teman kita dari Jepang yang diaspora kita Indonesia, dan juga ada Miss Midori dari Jepang. Dan saya pesan pada kalian semua yang ada di Jepang, baik sebagai pelajar, mahasiswa maupun yang sedang bekerja, supaya tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam bekerja, dan jangan lupa bagi orang Indonesia menjaga nama baik Indonesia dan menjaga budaya Indonesia yang menjaga kesantunan ya di dalam bergaul sebagai orang Indonesia. Dan tentu saudara-saudara yang sebagai Muslim supaya tetap menjaga kita, menjaga di dalam bermuamalah maupun juga di dalam mengkonsumsi yang halal, itu tetap dijaga. Dan saya senang sekali karena hari ini juga saya menerima tamu dari Jepang yang sudah memproduk makanan Jepang tapi bersertifikat halal. Alhamdulillah. Jadi mau makan Indonesia yang bersertifikat halal ada, mau makan makanan Jepang yang juga bersertifikat ada, karena itu tidak ada kesulitan. Dan jaga ukhuwahnya, persaudaraannya terus, dan selalu menampilkan ciri bangsa Indonesia yang sekali lagi yang santun, yang menjaga akhlak bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.